Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini bicara persekutuan sebagai komunitas pembaharuan. Ya, namanya gereja itu, saya khotbahkan kemarin di PKB, salah seorang mantan pangdam di Bali, almarhum Bapak Theo Sape bilang begini, gereja itu is solution not problem. Ya. Tapi kebanyakan akhir-akhir ini gereja is problem not solution. Mudah-mudahan di GPIB Immanuel Makassar itu banyak solutionnya daripada problemnya. Amin. Tapi enggak enak aminnya Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada cerita yang menarik. Persahabatan seorang pebisnis pada akhirnya retak. Oleh karena rekan bisnisnya menipu temannya sendiri, dan itu meninggalkan luka, konflik, kemarahan dan kejengkelan yang luar biasa panjang. Bertahun-tahun di antara mereka pebisnis ini ada rekan yang memang berbeda jalur hidupnya. Mereka sudah tahu bahwa rekan bisnisnya ini, sahabatnya ini punya hubungan yang tidak harmonis. Akhirnya dia sempat berkunjung ke salah satu temannya yang pebisnis ini. Dan dia kaget Bapak Ibu Saudara, ketika dia masuk dalam ruangan itu, terpampang foto temannya yang ditipu ini sedang berpelukan dengan temannya yang menipu temannya sendiri. Dia kaget. Sejak kapan foto ini ada, kata dia. Temannya yang bilang, sejak saya ikut Yesus Kristus, saya sudah mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di perjamuan kudus, sakramen perjamuan saat ini. Semoga hati penuh dengan kedamaian Bapak Ibu ya. Yang kita nikmati itu adalah tubuh Kristus dan darah Kristus dalam kehidupan kita. Saya percaya di antara kita semua pernah ada konflik, ada relasi yang tidak baik. Ada kemarahan yang mungkin masih aja tersisa sampai saat ini. Atau mungkin luka-luka itu masih terbawa ketika berjumpa dengan wajah-wajah yang mungkin menjengkelkan. Coba lihat wajah Bapak Ibu satu sama lain. Ada enggak jengkel satu sama lain? Mudah-mudahan tidak ada. Kalau lihat wajah teman yang menjengkelkan, lihat wajah Kristus yang sedang mohon diampuni. Bapak Ibu, Paulus berusaha menyelesaikan satu persoalan yang rumit pada masa itu. Dia sedang berada di penjara. Ini surat kiriman ke Filemon, ini surat pribadi atau surat pastoral, surat penggembalaan. Bukan saja sekedar menyapa Filemon, tapi juga rekan-rekan sepelayanan yang lain kalau kita mengacu pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sapaan ini sebenarnya juga mengandung suatu sisi bagaimana Paulus berusaha mengkondisikan kembali hubungan antara Filemon yang pada masa itu adalah seorang tuan dan seorang yang bernama Onesimus. Ya, memang dalam bacaan kita tidak terbaca, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dari ayatnya yang ke-10. Perhatikan ayat ke-10 di situ dalam bacaan kita. Kita kan dipotong dari ayat 1 sampai 5 kan? Kita lihat ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ada Onesimus di sini? Nah, sekarang memang susah kasih nama-nama Alkitab. Jarang, apalagi orang-orang tua sekarang kasih nama itu Messi, Cristiano Ronaldo. Nama-nama keren sekarang. Saya tanya pernah itu. Ya.
Kenapa tidak kasih nama Alkitab? Pak Pendeta, saya pernah mengunjungi salah satu penjara di tempat saya. Ternyata banyak sekali nama Alkitab di dalam. Yohanes, Petrus, Markus. Rata-rata pengedar-pengedar Pak Pendeta. Tidak menjamin nama itu ya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi antara Filemon dan Onesimus? Ini Onesimus ini seorang budak. Pada zaman itu hal yang tradisi biasa, seorang tuan, seorang yang kaya, yang mempunyai status sosial tinggi, memiliki seorang budak itu hal yang biasa dan lumrah. Yang menjadi soal adalah Onesimus yang tinggal bersama Filemon itu mengambil barang, atau katakan dia pencuri. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang itu kita kasih makan di rumah, kita kasih baik dia, pokoknya kita seenak-enak, ternyata dia mengambil sesuatu. Air susu dibalas apa katanya? Air susu dibalas? Nah, apa tidak marah kita itu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti marah. Kenapa kamu bisa marah? Memangnya saya malaikat, memangnya saya Tuhan. Kan itu jawaban kita kadang kan? Yes. Tapi ketika saya Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni kita, pada saat yang sama kita harus mampu meredakan kemarahan itu. Tidak gampang, yes, tidak gampang. Tidak mudah memaafkan orang, ya. Tetapi surat kiriman Rasul Paulus kepada Filemon ingin supaya Filemon ini kembali memaknai perjalanan hidupnya. Dikatakan di sini kan, dari Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang terkasih teman sekerja kami. Paulus itu membuka pesan ini supaya Filemon itu memposisikan dirinya bukan sebagai tuan bagi Onesimus. Tapi Paulus ingin Filemon itu memposisikan dirinya sebagai seorang apa? Seorang pelayan Tuhan. Kalau seorang pelayan Tuhan berarti apa? Dia menghamba. Menghamba kepada siapa? Kepada Kristus. Kalau dia menghamba kepada Kristus Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Dia melihat sesamanya itu bukan lagi orang yang berada di posisi bawah. Bukan lagi melihat orang yang tidak sederajat dengan dia. Bukan lagi melihat sesamanya itu beda status dengan saya dong. Saya seorang tuan, dia seorang hamba. Tidak. Itu yang hendak dimaknai oleh tulisan Paulus supaya Filemon ini menyadari posisinya sebagai pelayan Tuhan. Kita bisa bayangkan kalau seorang pelayan Tuhan adalah seorang pendendam. Kita bisa bayangkan kalau seorang pelayan Tuhan seorang yang memiliki kebencian dalam dirinya. Itu kan tidak layak. Kita bisa membenarkan diri, saya juga manusia Pak Pendeta. Yes, kita manusia. Tapi ingat, kita sudah ditaklukkan oleh Tuhan Kristus melalui darahnya supaya kita belajar untuk merendahkan diri kepada siapapun juga. Amin. Aminnya cuma sedikit, bisa dihitung. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, surat ini mau mengajarkan kita pentingnya bahwa panggilan sebagai orang percaya itu adalah panggilan yang hendak mau mengajarkan kita pentingnya membuka relasi kepada siapapun juga. Ya, kita bisa disakiti siapapun juga. Tapi kita tidak punya hak untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan toh. Kejahatan itu harus dibalas dengan apa? Kebaikan. Kejahatan itu dibalas dengan apa? Kasih. Kejahatan itu dibalas dengan apa? Pengampunan. Dan dunia sekarang ini tidak memungkinkan untuk itu. Tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Pak Pendeta saya harus mengampuni orang berbuat jahat kepada saya? Bagaimana Pak Pendeta saya mau mengasihi orang seperti itu? Ya. Dunia itu kan mengajarkan kita itu.
Tetapi firman Tuhan melalui kiriman surat Paulus kepada Filemon mau mengajarkan kita pentingnya untuk selalu melihat kedalaman diri kita sendiri. Apakah kita pernah melakukan hal yang sama terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita? Sebab apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Itu Alkitab bilang, ya, Bapak Ibu Saudara, salah satu budaya di Indonesia itu ada namanya karma pala. Karma pala itu, ya, mengajarkan ketika kamu ambil uangnya orang 10.000, kamu akan kehilangan uang 1 juta. Dan itu dipegang teguh. Yesus dari dulu sudah mengajarkan hal itu. Kau tabur kejahatan, kau akan tuai dengan kejahatan juga. Kau tabur itu memfitnah orang, kau akan tuai suatu saat. Dan Paulus tidak ingin Filemon terjebak di situ, Bapak Ibu Saudara. Dia ingin supaya Filemon itu mampu menjadi seorang pelayan yang membuka dirinya walaupun sakit. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Yang mana yang benar itu? Dua-duanya nggak ada yang mau. Ngapain sudah sakit hati, sakit gigi pula? Ya. Saya tadi baru Bapak Ibu Saudara sambil mempersiapkan diri, saya buka channel YouTube, ya, tentang hati yang gembira itu. Ya. Itu kan pekerjaan Roh Kudus, hati yang gembira. Hati gembira itu mampu menyelesaikan banyak hal dalam hidup kita. Paulus ingin membuka hati Filemon supaya dengan hati yang senang menerima kembali Onesimus, sehingga relasi hidup mereka satu sama lain boleh terbangunkan, bukan karena baiknya Filemon, tetapi kebaikan Tuhan menghantar dia untuk menerima kembali Onesimus yang telah berbuat tidak baik dalam dirinya. Dan itu saya katakan tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Itu butuh proses. Ya. Saya katakan selalu, memang kita memiliki kedagingan. Tetapi kata Paulus, kita harus berjuang melawan kedagingan itu supaya kedagingan kita itu tidak mengalahkan buah-buah roh yang sudah ditanam oleh Kristus dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui surat ini Paulus hendak menekankan pentingnya persekutuan itu sebagai ajang apa? Kalau kita baca seterusnya, ini sebenarnya sudah terjadi rekonsiliasi antara Filemon dan Onesimus. Filemon menerima Onesimus. Onesimus menjadi pribadi yang baik lagi. Kalau dikatakan ya dalam bacaan kita dalam ayatnya yang ke-11, dahulu memang, ini kata Paulus kepada Filemon, ayat 11, perhatikan baik-baik. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Itu ketika dia belum percaya sama Yesus, Onesimusnya. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Itu ketika Onesimus sudah percaya sama Yesus. Jadi virus-virus kerusakan dalam diri seorang bernama Onesimus itu sudah diobati oleh Paulus tentang Injil yang penuh kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Karenanya saya katakan, apa yang harus menjadi ajang dalam persekutuan kita supaya terjadi pembaruan hidup? Yang pertama, belajarlah lihat bahwa komunitas dalam persekutuan adalah komunitas yang hidup saling menasehati. Coba buka Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi kalau firman Tuhan itu menegur kita,
Bapak Ibu Saudara, jangan kita tersinggung. Kadang banyak warga jemaat ketika pelayan firman menyampaikan sabda Tuhan, itu pasti dia singgung saya tadi itu. Pasti itu. Kadang kita begitu. Pada mulut bibir kita, saya kan tidak tahu persoalan Bapak Ibu. Iya kan? Saya bukan Tuhan melihat persoalan Bapak Ibu, tetapi kadang mulut bibir ini dipakai Roh Kudus untuk mengingatkan kita, bukan menyinggung. Banyak jemaat muda tersinggung kalau dengar khotbah-khotbah yang kena dengan dirinya. 1 tahun dia baru muncul lagi pas Natal. Ya, sudah itu cipika-cipiki lagi. Bulan Januari hilang lagi, muncul di Paskah. Ini umat macam apa yang muda begini? Nanti dia picita di luar. Kenapa kamu tidak datang ibadah selama ini? Tersinggung saya di khotbahnya itu orang itu. Kayak dia orang bagus saja. Dia lebih tidak bagus, tidak pernah pergi gereja. Kan gitu kalau dibalas. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu Saudara. Itu namanya koreksi diri kita. Dan nasihat itu penting supaya kita terbangunkan iman kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, firman Tuhan ini mengajarkan sebagai ajang untuk saling mengampuni. Dan luar biasa ketika Yesus itu tersalib. Dia diolok-olok, disakiti secara fisik dan fisikis. Ada sabda keluar. 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, satunya apa? Salah satunya apa? Yes, ampunilah mereka Bapa. Bisa kita lakukan itu? Ampunilah mereka Bapa. Jadi ketika ada orang menyakiti kita, walaupun kita sakit, katakan dalam diri, saya terus terang Tuhan, saya sakit. Tapi ajarkan aku untuk mampu mengampuni orang yang telah menyakiti diriku. Itu luar biasa itu. Kalau sampai kita mampu melakukan itu, kita mulai naik level. Ya, maka Tuhan akan mulai memberikan perkara-perkara yang lebih besar untuk kita hadapi dalam hidup ini. Ya. Jadi belajar mengampuni, sekecil apapun belajar mengampuni. Sebab Bapak Ibu Saudara dan saya harus tahu, kita juga bisa berbuat salah dalam hidup ini. Iya kan? Kita tidak ada yang sempurna. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Tapi ketika orang berbuat salah dan kita berbuat salah, yang namanya saling mengampuni itu akan membuka relasi-relasi yang positif dalam setiap langkah kehidupan kita, apalagi dalam hidup bersekutu. Ya. Yang ketiga, Paulus mau menekankan bahwa persekutuan yang membaru itu adalah persekutuan yang saling bertumbuh dalam iman. Firman Tuhan ini kan mengajarkan kita ke situ. Orang yang selalu datang ke gereja bukan berarti bahwa orang yang datang ke gereja rajin berdoa orang yang takut akan Tuhan. Belum tentu. Bisa aja dia menyembunyikan banyak hal dalam hidupnya kan. Tapi orang yang takut Tuhan adalah orang yang mampu memperlakukan firman Tuhan itu dalam hidup nyata. Itu orang yang takut akan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen hafal ayat Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Banyak. Tapi belum tentu dia mampu memperlakukan firman Tuhan itu. Ya. Karena iman tanpa perbuatan adalah Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hadir dalam persekutuan dan ingin dapat dibaharui oleh Tuhan, maka belajarlah untuk menerima apapun dalam kehidupan bersekutu dalam perbedaan dan dinamika yang ada. Tapi itu harus belajar untuk rendah hati dalam dinamika itu. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya terima perbedaan, memang harus begitu. Tapi kalau tidak ada rendah hati Bapak Ibu Saudara, yang terjadi apa? Konflik berkepanjangan. Yang terjadi apa? Pertengkaran. Yang terjadi apa? Membuat kelompok-kelompok dalam hidup bersekutu. Syukurnya di Immanuel Makassar ini tidak ada. Amin. Iya. Senyum, ada yang senyum, ngenyek kayaknya nih senyumnya ini. Ya. Harus begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Minta maaf saya bukan menyinggung ya, cuma mengingatkan saja, kasihan. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kita ada dalam dunia sakramen perjamuan? Karena sakramen perjamuan mengingat rayakan kita bagaimana kepedulian Tuhan Yesus itu tersalib dalam kematiannya.
Kenapa ada sakramen perjamuan? Dia mau mengingatkan kita tentang Via Dolorosa Yesus bagi kita. Kitanya yang tidak layak, kitanya seorang yang penghamba dalam hidup ini dosa, dilayakkan untuk berjumpa dan duduk bersama-sama untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita siapa ini Bapak Ibu Saudara, kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang melebihi Tuhan kadang dalam hidup ini. Ingat, sakramen perjamuan adalah mengingat rayakan akan kasih Tuhan dalam hidup ini. Persekutuan yang saling membarui adalah persekutuan yang di dalamnya dibangun dengan 3 pondasi. Pondasi kasih, mengampuni, dan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.